kasus korupsi kasus korupsi saya kira cukup banyak yang sudah kita tangani. Sejak tahun 2012 ada 657 perkara. Kemudian untuk kasus 2016 saja sudah 756 perkara yang sudah kita tangani, dan ini merupakan 83% dari target sebanyak 908 kasus untuk seluruh Indonesia. Ada beberapa kasus yang memang menonjol, diantaranya kegiatan pelaksanaan jasa konsultan konstruksi pencetakan sawah di Ketapang, Kalimantan Barat, kemudian pembangunan stasiun utama GD Bage yang masih terus berlangsung, kemudian pengadaan paket UPS di Jakarta, kemudian pengadaan payment gateway di Jakarta juga, kasus dugaan korupsi yang melibatkan anggota Polri, AKBP Brotoseno dan seorang kompol, ini juga sudah kita tahan dan kita proses, sedang dalam proses pemberkasan. Kemudian untuk kasus-kasus terorisme, dalam tahun ini ada 142 orang tersangka yang ditangkap, ada yang sudah divonis, ada yang sudah sedang proses penyidikan, ada juga yang sedang dalam proses sidang. Kemudian yang terakhir saya kira kemarin saya informasikan juga bahwa ada sejumlah anggota ada yang ditangkap lebih dari 10 orang setelah 4/11, karena kita mendapat indikasi bahwa pada 4/11 kemarin ada sejumlah unsur-unsur jaringan teror juga ikut mendompleng dalam 4/11, dan mereka berusaha untuk melakukan aksi, sehingga ini dibuntuti dan disurveillance, dimonitor oleh tim, dan kita lakukan penangkapan. Dan di Majalengka kita mendapatkan barang-barang bukti bahan-bahan bom yang sangat berbahaya. Tanggal 2/11 pun mereka, 2/12 pun mereka akan berupaya melakukan ikut dompleng. Tapi alhamdulillah dengan penangkapan yang dilakukan oleh Densus sebanyak lebih kurang 12 orang saya tidak salah. Itu setelah tanggal 4/11 itu kita lakukan penangkapan, sehingga akhirnya upaya mereka untuk memanfaatkan momentum 2/12 juga menjadi batal. Kemudian memang ada sejumlah oknum anggota HMI yang ditangkap pada saat tanggal 4/11 ini. Kita memiliki bukti-bukti melakukan pemukulan, penyerangan terhadap petugas. Ini dapat dikenakan pasal 214 KUHP, menyerang petugas yang bisa menimbulkan korban, karena ada 18 anggota Polri yang menjadi korban, gegar otak dan yang lain. Namun setelah dari HMI meminta agar mereka dapat ditangguhkan penahanannya dan alasan kemanusiaan karena mereka mau kuliah, ada yang dari kampung di Maluku dan lain-lain, kita akhirnya dengan alasan kemanusiaan menangguhkan agar mereka bisa kuliah dan sekolah. Kemudian yang terakhir adalah mengenai saber pungli. Ini Pak Irwasum sudah melakukan langkah-langkah, saya kira cukup banyak yang sudah dilakukan, baik upaya pencegahan maupun upaya penindakan, pencegahan internal terutama perbaikan sistem, termasuk juga bekerja sama dengan semua instansi pemerintah pelayanan publik untuk melakukan pencegahan, basis kemudian penggunaan TI dan lain-lain untuk sistem. Di samping itu penindakan dilakukan. Cukup banyak saya kira penindakan dilakukan, mulai yang di Kementerian Perhubungan, kemudian di pelabuhan-pelabuhan, kementerian lembaga, di Bulog dan lain-lain. Ini kita lakukan. Saya tidak sebutkan satu persatu karena sudah ada dalam catatan berkas di sana. Yang intinya operasi ini terus berlanjut, baik secara internal dalam kepolisian sendiri maupun keluar.